Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih daripada anugerah kenikmatan dan rahmatnya yang tak ternilai, daripada makna di dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlebih kita masih berada di hari-hari di bulan suci Ramadan, tepatnya di malam 16 Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mengamalkan apa yang menjadi seruannya, yakni memperbanyak berzikir dan juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, terlebih seluruh daripada amal ibadah kita, amal soleh kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melalui hari-hari di bulan suci Ramadan ini penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhir daripada bulan suci Ramadan ini kita benar-benar mendapatkan kemuliaan, keluhuran dari Allah Subhanahu wa taala, yakni tergugurnya dosa dan maksiat serta kesalahan yang kita perbuat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita disucikan sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan di muka bumi ini, serta memberikan semangat yang baru kepada kita untuk dapat melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah bertambah keberkahan majlis kita pada malam hari ini dengan kehadiran guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Matsani, Al-Mukarram Al-Ustadz Jamadi, Al-Mukarram Al-Ustadz Juhairi, Al-Mukarram Al-Ustadz Dadan Iskandar, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Amir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kekuatan dalam taat dan semangat untuk menuntun kita melalui ilmu-ilmunya menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam, marilah selanjutnya kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Akan tetapi karena berhubung keterbatasan waktu, ya, dan alhamdulillah sebagaimana janji saya di minggu kemarin untuk memberikan kesempatan juga kepada Al-Mukarram Ustadz Amir untuk memberikan nasihatnya, oleh karenanya untuk awal kita berikan kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Matsani, kemudian nanti dilanjutkan oleh Al-Mukarram Ustadz Amir, dan terakhir oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dadang Iskandar. Oleh karenanya saya meminta dengan segala hormat untuk masing-masing guru kita untuk dapat membatasi waktu, ya, sehingga kita tidak terlalu larut, ya, malam, karena kita masih ada amal-amal yang lain yang mesti kita hidupkan di bulan suci Ramadan ini, ya, terutama jangan sampai kesiangan sahurnya, ya. Oleh karenanya kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Matsani, yatafaddal masykura. Shallu ala Muhammad. 5 menit dah. Banyak guru saya pengen ngaji mau tarawih, Ustaz Jamadi.
Masya Allah. Ya. Gue kita udah ngomong panjang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bil amali bi ta'atihi tatibul hayat wa tafidul khairat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan nikmat rahmatnya yang selalu tercurahkan kepada kita, lebih-lebih sampai detik malam hari ini, nikmat yang begitu agung, masih diberikannya nikmat iman, nikmat Islam, pun nikmat sehat wal afiat johir wal batin, yang mungkin pada malam hari ini yang luar biasa kita masih diberikan kesempatan menghirup udara bulan suci Ramadan sampai malam hari yang ke-16 malamnya nih ya. Udah 15 ya itu puasa. Luar biasa. Semoga apa yang Allah berikan ini kita bisa mengisinya, menjalaninya untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para aulia, insyaallah termasuk kita umatnya yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang saya hormati guru-guru Al-Fakir yang hadir pada malam hari ini, Ahina Kiram Kiai Haji Muhammad Syukron Ma'mun, Al-Ustadz Dadang Iskandar, Al-Ustadz Amiruddin, guru saya Ustadz Jamadi, Ustadz Hoir, jemaah sekalian putra dan putri, mohon maaf Al-Fakir tidak absen satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takjim Al-Fakir kepada jemaah sekalian. Baiklah jemaah sekalian, pada malam hari ini memang pengajian alhamdulillah, walaupun nggak apa-apa. Saya mengutip yang sedikit aja nih karena waktunya ya. Ya dah. Jemaah sekalian, pada malam hari ini di Majelis Fatimiyah yang alhamdulillah bahwa sebenarnya taklim Kiai Syukron setiap bulan Ramadan ini masih aktif, dalam artian mentawakufkannya karena hari itu jadwalnya malam hari habis sisa pengajian, kadang diisi Ramadan dengan tarawih, tapi pengajian-pengajian alhamdulillah masih berjalan ya. Dan mohon maaf kalau Fakir malam hari ini lagi kurang fit, hidung lagi nggak sahabat nih. Aduh. Mohon maaf ya, tapi saya bersyukur Allah masih izinin ya, masih ada tenaga bisa kumpul di majelis ilmu, dan saya dengar alhamdulillah saya bisa ngaji lagi dengan guru-guru Al-Fakir yang hadir. Alhamdulillah ada Ustadz Jamadi, ada Ustadz Amiruddin ya. Dan pada malam hari ini untuk membagi waktu, yang penting kita ada akas ataupun ada hasil pada majelis malam hari ini. Di malam penuh keberkahan ini, bulan Ramadan, kita mengisi fikih ya. Kita mengisi fikih yang singkat tapi padat tapi gampang. Gampang dia apa? Gampang diamalinya, pengennya mah kadang udah tahu ilmunya malas ya. Jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini emang di santri kilat saya banyak banget coretan-coretan setiap pengajian. Kalau bawa kitabnya kan banyak, sampai 3 kadang 4 kiai, ribet. Jadi satu-satu kita coret. Cuman segini, nggak ada selembar. Ya. Itu mah kebiasaan saya aja biar gampang bawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fikih mengambil riwayat dari Rawahu Abu Dardah ya. Pada malam hari ini kita mempelajari fikih
riwayat dari Abu Darda, Sunan Abi Daud. Ya. Jadi malam hari ini saya mengambil dari kitab Sunan Abu Daud yang juz pertama di halaman 207. Ya. Artinya kalau yang punya kitab bisa dibuka. Ya. Dalam kitab Sunan Abu Daud ini ya menuliskan ya mencantumkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang ibadah kita seharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, An Anasi ibnu Malik. Ya, ini diambil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bisa dilihat di Sunan Ibnu Abu Daud. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sabdanya atimu sawafal muqaddima summa ladhi yalihi pamakana min naksin palyakun bisobil mu'a hirihi. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya diambil dari Anas bin Malik ini. Nah, ini menjelaskan kepada kita apa yang tertuang dalam hadis ini. Atimus sawafal muqaddim. Nah, kalau bahasa kita gini, atimus barisan sawaf, apa itu sawaf. Kata Nabi, kalau kita mau ibadah kepada Allah harus pakai ilmu. Di hadis ini diajarkan untuk kita tentang hukum sekaligus ya tentang kesempurnaan ibadah kita di hadapan Allah. Kata Nabi, sempurnakanlah barisanmu atau safmu. Sempurnakanlah apa? Al-muqaddimah summa ladhi yalimihi. Sempurnakanlah kalau kamu baris saf yang paling depan. Artinya kalau kita sholat berjamaah itu ya, kalau kita mau ngikut sholat berjamaah maka kata Nabi sempurnakanlah barisan yang pertama dulu, saf yang pertama atau saf yang paling depan ya. Kata Nabi seperti itu. Atimus safal muqaddim. Sempurnakanlah saf yang paling depan kalau kita mau sholat. Summal ladzi yalwihi. Kemudian kata Rasulullah, kemudian kalau saf pertama sudah depan sudah rapi, ya, kemudian saf berikutnya rapihin lagi. Ya. Pamakana min naqsim fal yakun fi saffil muwa'a khairi. Maka seandainya ada sop yang kurang ataupun sop 1 belum penuh, sop 2 belum penuh atau kurang, maka itu harus dipenuhkan. Nah, maka seandainya ada sop yang kurang, ya, seandainya ada sop yang orangnya kurang enggak cukup, maksudnya sop itu enggak padat, kata Nabi itu sudah sepantasnya ada sop yang paling belakang. Nah, maksudnya begini, kalau kita sholat berjamaah ada sop 1, sop 2, sop 3 dan seterusnya, kita lihat kalau kita mau masuki sop pertama sudah rapat, nah lalu ada sop yang kedua, begitu sop kedua kita mau bikin sop ketiga, lihat sop yang keduanya juga kita lihat, wah ternyata masih muat 1 orang.
maka itu harus kita isi. Kita isi. Jangan bikin barisan lagi. Kalau 1 ataupun 2 itu baris 1, baris 2 belum penuh banget, ya. Ini teraturnya Nabi ngajarin, jangan bikin dulu, rapikan dulu, ya. Menanggapi hadis ini, ya, menanggapi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dari kitab Sunan Abu Daud ini, maka banyak para ulama mengambil kesimpulan sekaligus berfatwa, ya. Saya ambil dari I'anut Talibin tentang sanggahan ataupun para ulama yang mengartikan hadis ini untuk ibadah kita. Di dalam I'anut Talibin, ya, di Sayyidil Akbari Ad-Dimayati, ini hadis dari kitab dari Al-Bakri Ad-Dimyati di juz 2 di halaman 25. Di I'anut Talibin itu mengatakan seperti ini tentang hadis itu. Yukrahu insa'u saffi min qabli itmami ma qablah. Maka hukumnya kalau bikin barisan belum sempurna yang ke pertama lalu bikin lagi ini kita, maka apa katanya? Yakrahu insa'u saffi min qabli itmami qablahu. Maka makruh hukumnya membuat sop baru sebelum sempurna sop sebelumnya. Wasarafu bi anna kulla makruhu minal haisu jama'ati yakrunu mubtilan li fadilatiha. Jadi itu menandakan ada hukum di situ. Jadi kalau bikin barisan lagi, barisan sop pertama, sop kedua belum penuh kita bikin lagi, itu makruh, ya, hukumnya. Ini menurut para ulama di I'anut Talibin mengatakan seperti itu. Makruh hukumnya membuat sop baru sebelum sempurna sop sebelumnya. Dan para ulama telah menjelaskan bahwasanya mengerjakan yang hukumnya makruh, mengerjakan sesuatu yang dihukumi makruh dalam ibadah sholat, ya, di dalam ibadah sholat berjamaah, maka perbuatan kita itu akan menjadikan atau menggugurkan hilangnya fadilah berjamaah, ya, hilangnya fadilah berjamaah. Jadi saudara-saudara sekalian, kita jamaah di masjid. Imam di sini, ini ada jemaah, ini ada jemaah, kita bikin boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, kagak mau ikut sini. Kalau menurut para ulama di dalam I'anut Talibin, bagaimana hukum sah? Sah mah sah aja sholatnya selama dia punya wudu, selama dia hukum-hukumnya tahu. Cuman fadilahnya berjamaah, orang yang enggak ikut menuhi barisan, bikin barisan di belakangnya itu enggak ada. Siapa yang nggak punya dapat pahala jemaahnya? Yaitu kalau kita bikin di belakang, ya. Jangan ngenteng-ngentengin ibadah. Sholat taraweh ini, ya, sholat taraweh penuh, padahal masih muat 2 atau 3 orang, bikin aja di belakang. Katanya cinta Rasul, katanya sayang Rasul. Begitu mahabbahnya ke Rasul, ya. Rasul menyampaikan ini agar umat daripada umat baginda Rasul sampai ke Allah amal ibadahnya sekecil apapun Rasulullah ajarkan, ya. Terkadang saking penuhnya ilmu di otak kita, yang penting mah sembahyang, ada imam kelihatan dalam satu ruangan, sah, iya. Akhirnya barisan masih muat 1 orang, bikin kita di sana, sah. Cuma, ya, kalau seperti ini, ya, kita bikin barisan lagi, maka ibadah kita itu sah, namun dihukumi makruh berdirinya kita. Apa? Makruhnya kenapa? Tidak mendapatkan pahala berjamaah, ya.
Ini sesuatu yang sepele, terkadang yang orang-orang majelis, yang tahu ilmu, yang banyak ngaji, kadang bisa aja dilakuin karena merasa ini sholat sunnah taraweh ini, gitu ya. Akhirnya datang ke masjid, ya udah taraweh, udah ini muat, malas dia udah di sono. Ya, maksudnya sekecil apapun apa yang Rasulullah sampaikan karena sayangnya kepada kita, umat akhir zaman. Ya. Biar sempurna ibadah kita di hadapan Allah, ikuti tuntunan yang Rasulullah sampaikan. Ya, kita punya pegangan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya, 4 ini jangan lepas dari kita. Ya. Sekecil apapun di dalam ibadah kita itu jangan kita tinggalkan. Nah, jadi pada malam hari ini kalau kita mau ibadah sholat berjamaah, usahakan kita lihat ya posisi kita. Kalau mau jadi makmum, lihat kalau jamaah imam barisan pertama masih kosong, usahakan kita masuk. Kalau emang udah penuh, yang kedua kayaknya udah penuh, kita ketiga masih ada nih 1 orang, kita masuk baru bikin. Ya, itu ya. Jadi fadilah berjamaah kita itu akan dapat. Ya, gitu. Ya. Ringan, terkadang ya ini pahalanya besar di hadapan Allah, apalagi ini bulan suci Ramadan. Terkadang kita merasa yang ini mah sunnah biasa aja, yang penting ikut. Ya. Jangan niat kita ini merendahkan atau sesuatu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya. Jadi mari sama-sama di bulan Ramadan ini ya, di bulan yang penuh daripada rahmat, ampunan Allah, juga maghfirah yang luar biasa, kita isi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati, dengan ilmu yang ada pada diri kita lewat majelis ini ya. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan sebagai pembukaan ceramah yang berikutnya ya. Jadi pikir tentang itu sholat. Tapi untuk tanya jawab mungkin enggak dulu kali karena waktunya ya. Ya, waktunya. Nanti kalau ini di minggu-minggu depan nanti boleh tentang fikih ya. Sebab ini penting kalau fikih ya. Yang penting sekarang kita fokus untuk mengisi Ramadan ini. Bagaimana sekuat tenaga kita. Ini perjuangan soalnya ya. Perjuangan di dalam Ramadan ini ya. Berjuang diri kita melawan hawa nafsu kita untuk mengisi Ramadan ya. Soalnya kita malu kepada Allah. Perjuangan kita mengisi Ramadan itu malu kepada Allah. Nggak ada apa-apanya ketimbang nikmat Allah yang Allah berikan sampai malam 15. Malam 16 ini Allah masih berikan umur kita, itu udah luar biasa. Luar biasa, Allah masih ngasih, Masya Allah masih ngasih kita kesempatan ya menikmati bulan suci Ramadan. Ya demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, semoga ada manfaatnya dan semoga apa yang kita jalankan ini senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat ini kita mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kehilafan kita, ditenangkan segala batin zahir wal batin kita, dan senantiasa diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita semuanya senantiasa di bulan Ramadan ini Allah lindungi, Allah berkati semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai,